Oke, kita login ya. Coba login. Nah, ini contoh login bendahara yang sudah ditunjuk oleh KPA-nya sebagai penandatanganan. Jadi kita nggak perlu login lagi pakai login KPA, login pribadi KPA. Nah, kemudian kita masuk ke dari akun utama nih, dari akun nama kita paling atas nih, yang kanan atas kan. Kita bisa pilih akunnya dinas kita. Oke, teman-teman. Nah, itu baru kita masuk ke akun dinasnya. Kan? Nah, di sini berarti kita sudah you are currently impersonating. Caranya bagaimana tuh? Wah, nanti teman-teman bisa lihat di video YouTube saya, di video saya sebelum-sebelumnya ya. Cara impersonating. Nanti juga kita akan buatkan bagaimana caranya menunjuk dan menambahkan role bagi pegawai lain. Oke? Nah, sekarang kita mau praktek membuat bukti potong unifikasi ya. Bukti potong unifikasi. Nah, bukti potong unifikasi ini dia adalah bukti potong yang kita harus buat kalau kita punya transaksi dengan rekanan. Di sistem Cortex ini Bapak Ibu, kalau rekanan kita sudah potong pajaknya, terus kita nggak bikinkan dia bukti potong, nanti ketika rekanannya diperiksa sama pajak, bukti potongnya mereka kasihan tuh untuk mengakui kredit pajak. Padahal sudah dipotong pajaknya tapi dikoreksi karena nggak ada buktinya. Jadi wajib Bapak Ibu ya buat bukti potong. Nah, di sini ada tombol create ebupot BPU. BPU itu bukti potong unifikasi. Nah, di sini bukti potong ini berarti kita buat bukti potong selain PPh pasal 21. Jadi sini 22, 4 ayat 2, 23, pasal 15 juga ada. Masa pajaknya kita sesuaikan, kita pilih yang Januari. Nah, kita pilih Februari aja lah, ya kan? NPWP, sekali lagi NPWP di sini kalau lawan transaksi kita badan usaha, maka kita menambahkan 0 di depannya lagi supaya NPWP yang 15 digitnya menjadi 16 digit. Ya. Contoh misalkan dia NPWP-nya, kalau kita lihat kartu NPWP misalkan 06. Ini contoh aja ya. 15 digit, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau misalkan NPWP yang seperti ini, maka kita tambahkan 0 di depannya ya. Kalau NPWP badan ya, CV, PT ya. Tapi kalau NPWP orang pribadi, maka kita tulis NIK-nya, nomor KTP-nya. Oke. Nah, contoh seperti ini, anggaplah kita transaksi dengan orang pribadi ya. Kemudian Pak Muhammad Rijal, anggaplah ini VT ya, saya nggak punya contoh NPWP badan. Nah, kita mau buat bukti potong pengadaan pembelian barang dan pembelian barang oleh bendaharawan. Fasilitas kita pilih tidak aja. Kemudian ini kita pilih. Nah, jadi objek pajaknya banyak sekali nih teman-teman. Kalau teman-teman tarik ke bawah nih banyak sekali sampai dari apa nih? Dari dividen sampai ke pekerjaan konstruksi. Jadi silakan menyesuaikan teman-teman ya. Kegiatannya apa? Nah, karena kita contohnya pembelian barang menggunakan dana APBD, APBN, maka contohnya seperti ini. Ada enggak bendaharawan? Nah, ini pemungutan oleh bendaharawan. Nah, ini PPh pasal 22 ini kelihatan kan? Yang biasanya teman-teman bikin billing seperti ini kan. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh pilihan bikin billing seperti itu. Oke? Dasar pengenaan pajak kita kasih masuk nilai bersih di luar nilai PPN ya. DPP PPh. Anggaplah 4.500.000. Tarifnya seperti ini. Kemudian isian dokumen terserah teman-teman. Dokumen lainnya nomor dokumen 02 saja, tanggalnya tanggal 13 lah ya. Ini yang penting. Ingat, instansi pemerintah itu ada instansi vertikal dan instansi daerah. Kalau instansi vertikal, dia kan kadang pengajuannya itu mekanisme LS-nya itu ke KPPN, ke kantor perbendaharaan negara. Ketika di KPPN mereka diberikan SP2. Nah, itu untuk instansi vertikal, maka dia bisa pilih yang seperti ini. Apa dampaknya ketika kita pilih mekanisme langsung? Dia tidak keluar billing nantinya. Jadi kalau misalkan ada transaksi dalam satu bulan Bapak Ibu dari instansi vertikal menggunakan SP2 SP2D melalui mekanisme langsung lewat KPPN,
Maka nanti ketika Bapak Ibu submit SPT-nya, dia tidak keluar, dia langsung tersubmit, dia langsung terlapor, tidak keluar kode billing. Kenapa? Karena sudah ada nomor SP2D dari KPPN. Nah, beda dengan instansi daerah. Instansi daerah juga sebenarnya ada mekanisme langsung dan mekanisme uang persediaan. Tetapi kalau instansi daerah, dia tidak melalui KPPN sehingga tetap harus membuat billing. Ingat ya. Nah, billingnya nanti dia serahkan ke BKAD atau Badan Pengelola Keuangan di daerah masing-masing untuk dicairkan dan distorkan pajaknya lewat BKAD. Nah, makanya untuk daerah tetap memilih mekanisme uang persediaan walaupun dia lewat BKAD ya. Untuk daerah dia mengenal mekanisme uang persediaan, apapun itu uang persediaan, karena tetap harus store billing kan. Jadi kalau teman-teman di daerah itu dia mau melakukan pengadaan, dia tetap buat billingnya itu yang kemudian nantinya bersama dokumen-dokumen lainnya, faktur pajak diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan di daerah untuk diteruskan melalui mekanisme langsung. Tapi kalau daerah dia tetap harus buat billing, makanya tetap menggunakan mekanisme uang persediaan agar billingnya nanti keluar seperti itu. Oke, kalau di instansi vertikal ya, vertikal kan memang ada mekanisme langsung di KPPN, ada juga mekanisme uang persediaan pakai uang persediaan untuk bayar pajak ya, untuk belanja bayar pajak. Nah, tinggal disesuaikan. Ya, cuma tadi catatannya seperti itu ya. Nah, tanggal dokumen, maka tanggal dokumen kita pilih saja ya tanggal 6 lah ya. Oke. Ini kemudian langsung submit teman-teman ya. Oke. Karena kalau kita save draft, nanti dia tulisannya disimpan tidak valid. Nah, begitu. Ini yang paling atas kita buat tadi. Toh? Nah, yang dari atas ini teman-teman bisa melihatnya kembali atau mau diedit bisa silakan. Nanti ini teman-teman centang. Kemudian ini kan posisinya belum terbit nih, centang. Teman-teman klik terbitkan. Ya. Nah, kalau diterbitkan tidak keluar dari kode billing, tidak. Tetapi dia nanti datanya masuk ke SPT yang tiap bulannya sebenarnya teman-teman bendahara itu wajib untuk laporkan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Terbitkan. Nah, ketika diterbitkan, contoh satu kita terbitkan ya. Nah, ini paspres ya teman-teman ya. Teman-teman kalau teman-teman apa sih kenapa sih nggak muncul menu penandatanganan, berarti teman-teman harus mengambil kode otorisasi. Ada di video saya cara pengambilan kode otorisasi ya. Tuh. Kalau sudah berhasil dia terupload teman-teman, dia hilang, maka dia tuh muncul di telah terbit. Telah terbit dia munculnya di sini nih yang paling atas nih. Mau lihat? Kita bisa download. Di download. Tadi yang di atas lawan transaksi pemotongan seperti ini. Nah, ini bukti potongnya teman-teman. Oke ya.